Hai gengs, apa kabar kalian hari ini? Pastinya baik dong. Kali ini kita akan bahas mengenai penyimpangan perilaku seksual. Sebelum kita ke materinya, perkenalan dulu yuk. Kenalin, aku Cecilia Pracnadian, kelas 1 SMA. Penyimpangan perilaku seksual telah menjadi fenomena yang berkembang di masyarakat dari berbagai kalangan termasuk remaja. Dan karena hal itu, fenomena penyimpangan ini menjadi menarik sehingga dikaji dalam berbagai sudut pandang dan keilmuan. Perilaku seksual yang menyimpang atau parafilia adalah ketertarikan seksual secara berlebihan yang dianggap tabu dalam lingkungan sosial. Gangguan atau penyimpangan seksual di sini ada 10 jenis, yaitu diantaranya eksibisionisme, fetisisme, frotteurisme, pedofilia, masokisme atau sadisme, transvestisme, voyeurisme, autogenifilia, nekrofilia, dan zoofilia. Nah, biar lebih ngerti, bakalan aku jelasin satu-satu ya tentang 10 jenis penyimpangan seksual ini. Yang pertama, ada gangguan eksibisionisme, sebuah kondisi yang ditandai oleh dorongan fantasi atau tindakan mengekspos alat kelamin kepada orang yang tidak menginginkannya, terutama orang asing. Contohnya, ada kasus di Indonesia, yakni terjadi di Gang Bina Warga Poci, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Kronologi kejadiannya yaitu, pada awalnya pelaku dari belakang melihat korban berjalan seorang diri di sebuah gang. Pelaku kemudian mendahului korban. Setelah sampai di ujung gang, pelaku memutar kembali motornya dan menuju korban. Setelah berhadapan dengan korban, pelaku langsung mengeluarkan alat vitalnya sambil mengendarai motor lalu melarikan diri. Korban merupakan seorang wanita berinisial E. Korban mengatakan bahwa pelaku mengeluarkan alat vital di hadapannya. Nah, yang kedua, ada gangguan fetishisme atau yang biasa kita sebut fetish, yaitu kelainan seksual yang menyebabkan penderitanya memiliki gairah seksual terhadap benda meninggal, seperti kain jarik, celana, sepatu, serta benda tewas lainnya. Nah, yang ketiga ada gangguan pedofilia. Pedofilia adalah ketertarikan seksual yang meliputi nafsu terhadap anak-anak maupun remaja yang masih di bawah umur. Seseorang yang mengidap pedofilia biasanya disebut sebagai pedofil. Contohnya seperti kasus yang diambil oleh CNN Indonesia, yaitu Polda Sumatera Selatan menangkap seorang guru di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Oga Ilir yang diduga telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap 12 muridnya yang masih di bawah umur. Nah, yang keempat, ada gangguan voyeurisme, yaitu orang yang akan mendapatkan kepuasan seksual apabila mengintip tubuh orang lain dalam keadaan polos. Contohnya, di kasus ini aku ambil dari detik.com, yaitu seorang pelayan restoran cepat saji di Jember merekam konsumen perempuan yang sedang buang air di toilet restoran tempatnya bekerja. Nah, yang kelima, ada gangguan sadisme dan masokisme seksual. Sadisme yaitu penyimpangan seksual yang membuat seseorang mendapatkan kepuasan seksual dengan menyakiti pasangannya. Sedangkan kebalikannya, masokisme adalah penyimpangan seksual yang membuat seseorang mendapat kepuasan apabila menerima kekerasan fisik atau mental. Nah, yang keenam ada frotteurisme, yaitu penyimpangan seksual yang membuat seseorang mendapat kepuasan dengan menyentuh, meraba, atau menggesekkan bagian tubuh tertentu kepada orang lain. Yang ketujuh ada transvestitisme, atau yang sering disebut dengan crossdresser, yaitu penyimpangan seksual yang membuat seseorang mendapatkan kepuasan dengan mengenakan pakaian yang sering dipakai oleh lawan jenisnya. Yang kedelapan ada autogenifilia, yaitu kecenderungan laki-laki untuk terangsang secara seksual dengan menganggap dirinya sebagai perempuan. Yang kesembilan ada nekrofilia, yaitu penyimpangan seksual yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap mayat. Nah, yang terakhir alias ke-10 ada zoofilia atau bestiali, yang merupakan penyimpangan seksual berupa perilaku
memiliki kepuasan usai melakukan aktivitas seksual dengan hewan. Nah, penyimpangan seksual nggak cuma sampai di sini. Pelacuran atau prostitusi juga termasuk bentuk penyimpangan seksual dengan pola organisasi seks yang tidak wajar dalam bentuk pelampiasan nafsu tanpa kendali. Prostitusi ini disertai dengan eksploitasi dan jual beli seks. Kemudian juga ada homoseksual, yaitu penyimpangan seksual berupa disorientasi pasangan yang menyukai sesama jenis atau LGBT, lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya penyimpangan perilaku seksual ini yaitu pergaulan, faktor lingkungan, faktor genetik, maupun pengalaman menjadi korban pelecehan seksual. Nah, semua penyimpangan seksual yang udah aku jelasin tadi ini dianggap sebagai masalah sosial karena telah melanggar norma kesusilaan. Gimana? Sekarang kalian udah ngerti kan tentang jenis-jenis dan faktor penyebab dari penyimpangan perilaku seksual? Di sini akan aku tarik kesimpulan kalau faktor yang menyebabkan penyimpangan perilaku seksual ini dapat terjadi kepada manusia dengan berbagai kalangan. Bisa saja orang dewasa dan bahkan remaja. Sekian video penjelasan dari aku mengenai penyimpangan perilaku seksual ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Aku, Cecilia Pracnadian, pamit undur diri ya. Terima kasih.